Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufa Jamilah Gardera, NPM 1301110190030, mahasiswi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran tahun 2. Pada hari ini saya akan mempraktikkan Clinical Skills Lab EMS minggu ketiga, yaitu prosedur dalam mengadministrasikan injeksi secara intradermal, subkutan, dan juga intramuskular. Baik, tahap pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengecek rekam medis pasien untuk mengetahui apakah pasien membutuhkan medikasi atau tidak. Selanjutnya saya juga akan mengecek list medikasi untuk mengetahui apakah ada obat yang bertentangan dengan perintah dokter terkait pasien yang bersangkutan. Setelah itu saya juga akan mereview kembali informasi terkait medikasi yang akan diberikan kepada pasien. Lalu saya juga akan mengecek ukuran atau tampilan umum pasien dan juga mengecek berat badannya jika diperlukan. Selanjutnya saya akan mencuci tangan saya. Setelah saya sudah mencuci tangan saya, maka saya akan menggunakan handscoon untuk sarung tangan. Selanjutnya saya akan menentukan alat-alat yang dibutuhkan, terutama spuit dan juga needle-nya. Yang pertama ada spuit 1 cc. Ini biasanya bisa digunakan untuk injeksi intradermal. Lalu spuit 3 cc biasanya bisa digunakan untuk injeksi subkutan. Dan juga ada spuit 5 cc biasanya digunakan untuk injeksi intramuskular. Dan spuit yang dibutuhkan akan ditaruh di bak spuit ini. Ini disusun secara rapi. Baik, setelah melalui tahap planning, maka sekarang saya akan masuk ke tahap implementation. Jadi di tahap ini saya akan membaca medikasi apa yang dibutuhkan oleh pasien dari rekam medisnya. Lalu saya akan mengambil obatnya dan mengecek label yang tertera pada obat. Setelah diambil, saya akan mengecek kembali label yang tertera pada obat untuk mengetahui bagaimana cara mengadministrasikannya dan juga expired date-nya. Contohnya pada obat ini, ascorbic acid dapat diadministrasikan melalui intravenous, intramuscular, ataupun subkutan. Dan expired date-nya bulan Mei tahun 2022. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menentukan dosis yang tepat untuk pemberian masing-masing obat injeksi. Baik, selanjutnya saya akan mengambil dosis medikasi yang tepat. Yang pertama saya akan melakukannya dari vial. Pertama saya akan membersihkan bagian atas vial menggunakan alkohol swab. Setelah itu biarkan mengering dan buang alkohol swab ke tempat sampah medis. Setelah itu siapkan spuit dan juga needle yang akan digunakan. Lalu remove needle guard. Lalu masukkan needle ke dalam vial menggunakan rubber stopper. Namun karena vial yang saya gunakan sedikit berbeda, jadi saya akan menyesuaikan kondisi untuk mengambil obat dari dalam vialnya. Lalu pegang vial dengan tangan non-dominan. Baik, setelah itu masukkan di ujung needle di bagian ujungnya dan ambil obatnya.
Oke, baik. Setelah itu pastikan tidak ada gelembung udara. Karena ini masih ada, maka kita harus pastikan ini dikeluarkan agar tidak ada. Sudah tidak ada gelembung udara. Setelah itu cek kembali volume medikasi yang dibutuhkan agar akurat. Setelah itu seharusnya saya akan mengganti needle yang digunakan sebelum digunakan kepada pasien. Selanjutnya saya akan mengambil dosis medikasi dari ampul. Jadi pertama pastikan seluruh obat ada di bagian bawah ampul. Pastikan dengan cara nyentil-nyentilnya. Baik, ini sekarang semuanya sudah ada di bagian bawah. Selanjutnya bersihkan bagian leher dari ampul menggunakan alkohol swab. Setelah itu siapkan spuit dan needle yang diperlukan. Lalu kita bungkus bagian leher dari ampul. Baik, setelah itu patahkan ampul ke arah yang berlawanan dari tubuh. Dan buang patahannya ke tempat sampah khusus benda tajam. Setelah ampul dipatahkan, siapkan syringe-nya dan juga remove needle guard. Setelah itu pegang ampul dengan tangan yang non-dominan dan masukkan jarum ke dalam ampul dengan posisi seperti ini. Lalu aspirasi secara perlahan agar obat masuk ke dalam spuitnya. Baik, setelah sudah, keluarkan needle dari ampul. Lalu pastikan tidak ada gelembung udara di dalam syringe-nya. Dan juga cek kembali apakah volume medikasinya sudah sesuai. Lalu saya akan replace needle guard-nya dan juga mengganti needle-nya sebelum diinjeksikan kepada pasien. Selanjutnya saya akan mengecek label pada ampul dan juga vial untuk mengecek kembali ketiga kalinya, dan juga setelah itu saya akan menghitung kembali dosis yang diperlukan. Setelah itu saya akan menaruh semua keperluan yang akan digunakan seperti syringe-nya
dan juga needle dan juga alcohol swab di dalam tray ini. Selanjutnya saya juga akan meletakkan kartu label identifikasi pasien pada medikasi yang diperlukan. Selanjutnya saya akan mengapproach dan juga mengidentifikasi pasien dengan menanyakan nama dan tempat tanggal lahirnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan dan juga medikasi yang akan diberikan, serta untuk memverifikasi dan memberitahu letak atau site of injection yang akan dilakukan. Setelah itu, saya juga akan memberikan privasi pada pasien untuk memastikan kondisi pasien nyaman dan aman sebelum melakukan prosedur. Baik, selanjutnya saya akan menentukan site of injection. Yang pertama, saya akan melakukannya secara intradermal. Itu bisa dilakukan pada inner aspect of forearm ataupun scapular area of back. Dan dosis maksimal yang dapat digunakan yaitu 0,1 cc. Dan spuit yang akan saya gunakan di sini yaitu spuit dengan ukuran 1 cc. Baik, saya akan membersihkan site of injection terlebih dahulu menggunakan alcohol swab dengan circular motion dari dalam keluar. Setelah itu akan saya biarkan kering. Lalu saya akan remove needle guard. Dan saya akan memastikan tidak ada gelembung udara pada syringe yang akan digunakan. Baik, pada administrasi intradermal ini dapat dilakukan dari sekitar 10-15 derajat dengan posisi baffle menghadap ke atas. Baik, saya akan melakukan injeksi. Baik, dan saya akan menginjeksikan medikasinya secara perlahan. Lalu saya akan mengecek apakah terjadinya blanching ataupun wheal pada site of injection. Setelah itu saya akan menarik kembali needle-nya dan dan mengelap areanya secara perlahan. Baik, selanjutnya saya akan menentukan site of injection dari administrasi subkutan, yaitu bisa dilakukan di abdomen atau lateral aspect of upper arm or thigh. Dosis maksimum yang bisa diberikan melalui injeksi subkutan yaitu sekitar 1 cc dan spuit yang digunakan ukuran 2,5-3 cc. Di sini saya akan menggunakan spuit berukuran 3 cc. Baik, sebelumnya saya akan membersihkan site of injection menggunakan alcohol swab dengan circular motion dari dalam keluar. Setelah itu saya akan membiarkannya kering dan saya akan melepas needle guard. Lalu saya akan mengecek bahwa tidak ada gelembung udara di dalam syringe yang akan digunakan. Setelah itu saya akan mencubit area of injection agar terlihat subkutannya. Dan saya akan mengadministrasikan dengan sudut sekitar 45 derajat. Baik, lalu saya akan mengecek mengaspirasi apakah ada darah atau tidak. Karena apabila mengenai pembuluh darah maka harus direposisi kembali. Namun apabila sudah tidak ada darah maka medikasi dapat diinjeksikan secara perlahan. Ya, baik, lalu tarik jarum dengan cepat. Setelah itu pijat area yang setelah diinjeksi dengan alkohol agar obatnya meresap, dan gunakan perban apabila diperlukan.
Selanjutnya saya akan menentukan site of injection pada administrasi intramuskular, yang mana dapat dilakukan pada lateral aspect of thigh, lalu juga bisa dilakukan di bokong ataupun gluteus maximus. Nah, jika dilakukan di sini, maka bokong dapat dibagi menjadi 4 kuadran, dan injeksi akan dilakukan pada bagian paling luar atas dari kuadran tersebut. Lalu dapat juga dilakukan pada ventral gluteal, di mana pada saat kita mempalpasinya dengan telunjuk pada anterior superior iliac spine dan pada jari tengah di iliac crest, maka akan membentuk suatu triangle dan injection site-nya berada di tengah-tengah jari telunjuk dan jari tengah kita. Dan lalu juga bisa dilakukan pada deltoid. Lalu volume maksimal dosis yang diberikan pada injeksi intramuskular itu kurang lebih 5 cc kecuali pada deltoid 1 cc. Lalu ukuran spui yang akan digunakan antara 2,5 sampai 5 cc. Di sini saya menggunakan spui berukuran 5 cc. Baik, sebelum diinjeksikan saya akan membersihkan site of injection terlebih dahulu menggunakan alcohol swab dengan circular motion dari dalam keluar. Setelah itu akan saya biarkan kering terlebih dahulu. Lalu akan saya remove needle guard. Dan saya akan memastikan tidak ada gelembung udara dalam spuit. Baik, jika sudah, saya akan menginjeksikan dengan sudut 90 derajat. Lalu saya akan melakukan aspirasi untuk mengecek apakah ada darah atau tidak, karena apabila mengenai pembuluh darah, maka harus direposisi. Baik, jika sudah tepat, maka saya akan menginjeksikan medikasinya secara perlahan. Dan akan menarik jarumnya secara cepat. Lalu saya akan memijit-mijit site of injection agar obatnya meresap. Setelah itu saya akan memberikan band-aid atau plaster jika dibutuhkan. Setelah melakukan injeksi, saya akan meminta pasien untuk kembali ke posisi yang nyaman. Baik, setelah saya melakukan injeksi dan memastikan pasien kembali ke posisi yang nyaman, maka saya akan melakukan tahap evaluasi. Di sini saya akan mengevaluasi kondisi pasien selama 15 menit untuk mengecek apakah pada pasien terjadi anafilaksis ataupun respons negatif lainnya terhadap obat yang diberikan. Setelah itu akan dilakukan tahap dokumentasi setelah evaluasi selama 15 menit. Yang didokumentasikan di sini antara lain adalah tanggal dan waktu pemberian medikasi, lalu juga dosis dan tipe medikasi yang diberikan. Selanjutnya, respons pasien terhadap obat atau medikasi yang diberikan juga harus didokumentasi, apakah terjadi respons negatif atau tidak, dan juga diperlukan adanya nama dan tanda tangan dari operator atau orang yang melakukan injeksi tersebut. Baik, karena seluruh tahap sudah dilakukan, maka proses administrasi injeksi telah selesai, dan sekian juga selesainya video saya pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.